Mengucapkan terima kasih Pak ya kepada Pak Sekretaris Kepala Desa yang pertama memberikan ya tempat menginap kepada kami, bisa rehat, bisa mandi, bisa menjalankan aktivitas seperti yang kami hendaki dari Medan. Di luar itu semua tentu lebih dari itu kami ingin minta bantuan dari Pak Sekretaris Kepala Desa. Lebih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita dapat berkumpul di rumah kami ini dalam rangka seperti tanya jawab gitu. Kalau saya harus menyampaikan gini itu saya kurang tahunya dari Bapak, dari Ibu ataupun dari adik mahasiswa memberikan pertanyaan, saya akan berusaha untuk menjawab semua pertanyaan itu. Pun kalau memang bisa jawab, kalau memang tidak bisa jawab, nanti kita cari jalan keluar lainnya gitu. Jadi mungkin hanya itu dulu sambutan dari kami selaku tuan rumah. Sesudah yang bilang taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tanya-tanya tentang ini pemertahanan bahasa daerah asli Jaringhau ini di sini gimana gitu. Kalau di sini bahasa daerah itu tetap bahasa awal itu kan bahasa dari Kedah. Jadi kita berharap kami itu kalau di kampung ini memang berharap betul bahwa bahasa Kedah itu tetap bisa dipertahankan. Karena banyak, karena kita takut kan gini, bahasa itu kan sudah makin lama itu kan makin terkikis. Jadi apalagi masyarakat kita sini kan sekarang ini kan tidak orang asli gitu kan, banyak juga pendatang baik itu dari Jawa, orang Jawa juga ada juga tinggal di sini, orang Kalimantan juga ada juga tinggal di sini. Jadi dan itu Jawa Halus ini udah banyak macam suku masuk. Jadi kalau macam itu kami berharap tuh kan anak-anak muda memang asli yang dari sini tuh untuk bisa mempertahankan bahasa itu. Jadi maksudnya sama komunikasinya itu kebanyakan di sini memang masih tetap pakai bahasa itu atau memang lebih nanti kadang-kadang lebih dominan gitu bahasa Indonesianya? Kalau dekat sini tuh bahasa yang masih kental dipakai itu bahasa Kedah, bahasa asli. Cuman kalau misalnya bahasa kalau kita sebut itu kan bahasa nasional, bahasa Indonesia itu dipakai kalau misalnya antara orang setempat dengan orang-orang yang pendatang lah, itulah dipakai bahasa nasional. Kalau di sini orang tuh selalu sebut anak-anak muda itu bahasa kota. Nah, orang tuh selalu sebut bahasa kota. Jadi bahasa kota itulah bahasa Indonesia. Tapi kalau dengan sesama budak-budak tuh, dengan anak-anak muda tuh masih pakailah bahasa asli. Jadi kalau abang sendiri lah di sini melihatnya sebenarnya pemetanan bahasa daerah itu gimana gitu? Apa memang betul-betul dijaga atau? Kalau mempertahankan bahasa itu sebetulnya kalau kita tengok
sudah mulai sikit-sikit tuh sudah mulai terkikis. Kenapa? Karena sudah mulai masuk orang-orang dari luar tuh kan. Jadi kadang-kadang selalu kita tengok tuh kan anak-anak sekolah yang mana-mana sekolah di luar tuh macamnya mereka mulai risih dengan bahasa kampung lah gitu kan. Jadi dia anggap bahasa yang selama ini dijaga, yang selama ini kental tuh dia anggap tuh bahasa kampung, bahasa yang sudah tertinggal. Padahal sebetulnya bahasa daerah tuh juga perlu dipertahankan. Nah, jadi selalu kita coba sampaikan dengan anak-anak muda itu boleh tinggal dimanapun, tapi waktu berjumpa dengan orang-orang yang satu tempat tinggal, satu kampung, tetaplah berkomunikasi itu, bercakap-cakap itu tetaplah pakai bahasa daerah gitu kan. Ya kalau memang bahasa nasional atau kami sebut bahasa bahasa kota, kalau orang sini tuh sebut bahasa kota. Bahasa Indonesia tuh bahasa kota. Padahal sebetulnya tidak. Kita berharap orang-orang muda itu bisa tetap mempertahankan. Jadi jangan sampai dia terkikih lah dengan bahasa-bahasa yang melupakanlah adat istiadat kebiasaan kita. Oh, jadi sebenarnya sejarahnya bahasa itu bisa diceritain nggak? Bahasa Jawa halus ini. Jarin halus nih bahasa dia mula dia memang dari pemuka kampung. Jadi waktu itu kalau tak salah pada tahun 1905 itu orang asli dari Malaysia itu lari belayar dari Malaysia. Waktu itu ada kejadian peperangan di Malaysia. Jadi orang asli yang kami sebut tuh nama dia tuh Pawang tuh waktu itu nama dia Pawang Bakar. Jadi Pawang Bakar nih dia tak mau waktu itu dia tak mau bertahan karena waktu itu di Malaysia tuh terjadi perang. Orang asli Malaysia? Ya, asli Malaysia. Jadi dia itu orang asli Malaysia, dia bawalah keluarga waktu itu dengan kawan-kawan lari dari Malaysia, belayak dengan kapal layak. Waktu itu belayak, dia larilah ke arah ke arah Indonesia. Jadi awalnya tuh bukan dekat sini. Awal mula dia tuh bukan langsung lari dari Malaysia itu langsung ke Indonesia itu ke Jakarta, bukan. Dia banyak yang dia singgah. Pulau-pulau tertentu tuh dia singgah dulu. Akhirnya ke sini. Baru sampai ke sini. Okay. Jadi bahasa yang ada tuh ya memang asli bahasa Kedah. Bahasa Pulau Pinang tuh hampir sama lah. Kira-kira contohnya yang asli yang masih bisa dipakai di sini gitu Bang, yang dari sana? Sering ngobrol. Kalau Contohnya, bahasa yang asli dari yang sana masih tuh bisa dipakai. komunikasi yang tetap dipakai macam yang ampang mendengar yang biasa Kehidupan sehari-hari. yang kehidupan sehari-hari, cuma walaupun dia sedikit banyak tuh ada bercampur lah dengan bahasa Indonesia kan. Tapi kalau macam-macam bahasa dari sana tuh hampa, itu salah satu ciri khas dari dari Kedah. Nah, salah itu memang ciri khas. Kalau hampa itu udah memang ciri khas tuh. Kalau tuh kalau kita tuh kau. Kalau hampa tuh kalian semua gitu. Jadi itu salah satu memang bahasa yang masih tetap lengket lah dekat sini. Terus kalau di sekolah pakai bahasa apa ya? Kalau sekolah guru masih kalau dia mengajar tetap pakai bahasa nasional. Tapi kalau murid-murid sama murid itu masih pakailah bahasa kampung lah kan. Ada nggak mata pelajaran yang emang pakai bahasa, maksudnya Khusus tentang bahasa ini? Kalau bahasa khusus macam kalau kita bahasa adat lah gitu, tak ada di sini. Kalau ke sekolah tak ada pakai, tak ada belajar, tak ada diajarkan lah karena bahasa itu kan udah memang bahasa sehari-hari, jadi tak ada dipakai, tak ada diajak lagi. Jadi berarti memang dari diri sendiri lah mempertahankannya itu, emang kita sehari-hari komunikasinya pakai itu gitu ya Mbak Iya, ya? betul.
Oh, Jadi gitu. itu bahasa tuh udah sesuai dekat lingkungan aja lah. Jadi kalau lingkungannya tuh pakai bahasa-bahasa tuh ada memang di lingkungan tuh aja. Kalau dekat sekolah tuh tak ada, tak ada khusus belajar dengan bahasa asli, tak ada. Walaupun udah ada yang masuk misalnya bahasa kota tadi, tapi tetap pakai bahasa daerah tetap masih terus dipakai gitu ya Ya, bang, betul, sama betul. kehidupan sehari-hari gitu ya. Betul, betul. Oke. Oh, iya. Terus kalau misalnya yang kayak Tiongkok kan ya kayak ada orang Jawa, terus mereka komunikasinya kayak mana bang? Kalau macam ada suku-suku lain tuh awalnya mereka datang tuh pakai bahasa bahasa Indonesia, tapi karena mereka sudah menetap lama-lama tuh mereka sudah bisa mengikut. Nah, jadi kalau orang sini tuh ada orang Jawa di Kalimantan tuh kalau bercakap-cakap tuh udah macam orang kita asli Kedah gitu kan, tapi aslinya mereka tuh memang pendatang. Mereka datang ke sini mula awal tuh mereka pakai bahasa, karena mereka kan belum ngerti gitu kan. Iya. Jadi kalau udah beradaptasi, kalau kita katakan udah paham lah, udah ngerti lah bahasa-bahasa yang asli orang-orang, yang memang asli orang terhalus lah gitu kan. Jadi penduduk di sini itu bang sebenarnya asli yang memang asli jaring halusnya ini berapa persen lah kalau dihitung-hitung? Kalau nak kira, kalau asli sekarang nih masih tetap masih sekitar 70 sampai Oh, 70-80%. jadi yang 30%-nya pendatang gitu. Pendatang. Walaupun pendatang dia yang harus berbaur berarti kan bang, Betul. bukan kita yang ikut ke dia akhirnya Tidak. gitu kan. Berarti kan masih bertahan dong artinya bertahan, gitu. masih Iya. bertahan. Cuman ya kalau kita nih yang kita agak mulai kita ajak anak-anak muda tuh baik melalui sosial media supaya bahasa daerah tuh jangan mulai terkikih lah kan. Karena kenapa orang-orang Jawa tuh kalau dia berjumpa dengan orang Jawa dia pakai bahasa Jawa. Iya. Kenapa orang Kalimantan kalau dia jumpa dengan orang Kalimantan dia tetap pakai bahasa Kalimantan. Iya. Seterusnya kenapa kita orang Melayu aslinya bahasa yang kita pertahankan tuh bahasa Kedah, kenapa kita risih gitu Iya. dengan bahasa itu kan. Itu selalu kita sampaikan lah, kita ajak anak-anak muda itu, Iya. yuk kita apalagi inilah bahasa yang memang perlu kita pertahankan selama ini. Kalau misalnya acara-acara supaya bahasa tuh nggak hilang gitu, ada nggak acaranya gitu bang? Maksudnya kayak apa ya, tradisi atau apa ya? Ada acara pernikahan atau apa masih mungkin memang masih kental dengan penggunaan bahasa-bahasa asli jaring halusnya? Iya, kalau bahasa itu tetap dipakai walaupun dalam acara kenduri, misalnya orang-orang pesta gitu kan. Jadi kalaupun misalnya acara tahunan macam ke sini kan ada juga acara tahunan yang kami sebut dengan sekarang ini kan udah ganti nama dia syukuran laut, tidak lagi jamu laut. Itu tetap menggunakan bahasa, kami tetap pakai bahasa. Awalnya apa tadi bang? Awalnya dulu Bahasanya? jamu laut. Kemudian? Jadi sekarang udah ditukar karena mungkin waktu beberapa tahun belakangan ini kan terjadi polemik persoalan jamu laut. Karena yang orang beranggap kenapa laut itu dijamu kan. Jadi beralihlah bahasa itu menjadi syukuran laut. Berarti syukuran laut itu bukan untuk apa-apa, sebetulnya hanya untuk menyambung silaturahim sama-sama warga masyarakat kampung itu dikumpul di satu tempat, di situ dibuat acara doa bersama, berzikir bersama, kemudian lepas itu dia bawa kita makan sama-sama. Acara makan ya sebetulnya itu. Udah berapa lama diganti? Paling sekitar tak salah dalam 10 tahun belakangan ya. Sudah mulai berganti lah, dia beralih. Tapi tetap yang biasa didengar tuh jamu laut juga ya? Kalau dekat sini tetap. Kalau dekat sini tetap orang sebut jamu laut. Itu supaya untuk di luar. Untuk di luar kampung lah. Agar konotasinya tidak negatif gitu ya bang ya? Kenapa harus dijamu laut? Jadi makanya ditukar menjadi syukuran laut. Kalau orang setempat, orang asli Jaring Halus ini tetap sebut tuh jamu laut. Baik dari budak-budak sampai orang tua pun tetap sebut tuh jamu laut.
ya.